kami dari kelompok 5 kelas Botani Ekonomi ingin untuk menampilkan video hasil wawancara kami dengan pemilik kebun hidroponik Jawara Farm yang ada di Jalan Raya Ketimpan. Perkenalkan, saya Anissa Faryatun Barida dengan NIM akhir 075. Perkenalkan, nama saya Aprilina Putri dengan NIM terakhir 059. Perkenalkan, nama saya Lianatu Solihah dengan NIM akhir 072. Perkenalkan, nama saya Risa Wayuni dengan NIM akhir 078. Perkenalkan, nama saya Nurzika Dwi Arianti dengan NIM akhir 73. Hidroponik merupakan budidaya tanaman yang memanfaatkan air dan tanpa menggunakan tanah sebagai media. Dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, setiap tanaman dapat tumbuh dengan baik walaupun tidak menggunakan media tanah. Kelompok kami telah mewawancarai salah satu owner dari perusahaan hidroponik Jawara Farm, yaitu Pak Sulihan. Pak Sulihan ini merupakan seorang praktisi hidroponik yang telah bertahun-tahun menggeluti bidang ini. Nah, berikut ini merupakan hasil wawancaranya. Simak baik-baik ya. Yang pertama, alasan khusus untuk memulai bisnis hidroponik itu aslinya gara-gara saya butuh melihat peluang yang begitu besar di hidroponik, karena waktu itu hidroponik itu masih sangat minim informasinya dan sangat tertutup. Kemudian saya mencoba untuk belajar secara otodidak dan coba cari link pemasaran, kemudian awalnya link belajar itu pun sangat sulit. Baru belajar sudah mulai bisa, kita coba untuk produksi. Kalau tanaman hidroponik yang kami budidayakan itu aslinya sayur semusim. Jadi ada sawi, ada sawinya banyak jenis, ada sawi pakcoy, ada sawi caisim, kemudian ada sawi samhong, ada sawi kailan, ada bayam hijau, bayam batik, bayam merah, ada kangkung, kemudian ada selada, ada seledri, ada bayam batik, ada daun mint. Semua jenis itu kami tanam. Bapak yang mengelola saya. Oh ya, Dari saya kira hampir sama semua ya. Kebun hidroponik itu yang membedakan hanya manajemen dan pola. Barang dan jasa yang diperjualbelikan, hanya itu saja. Kalau di kita itu menyediakan, jargon kita itu ready stock all about hidroponik. Jadi menyediakan semua kebutuhan hidroponik mulai dari alat, bahan, sampai kepada media produksi. Bahan tadi ada media tanam, ada nutrisi dan sebagainya, itu yang bahan. Media produksi ada instalasi sampai ke proses pembuatan greenhouse. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kita melayani jasa pelatihan, jasa konsultasi, jasa pendampingan, sebagainya. Itu yang membedakan. Dan di kita itu sudah jadi CV. Jadi untuk legalitas itu kita sudah terregistrasi di Kemenkumham. Kemudian secara individu, saya sebagai ownernya itu juga memiliki sertifikasi, mulai dari sertifikasi sebagai pembudidaya hidroponik dasar, kemudian sebagai pemasar. Sementara ini yang kami lakukan itu hanya dengan, kalau kita ngomong, karena ada beberapa produk jasa yang kita perjualbelikan ya. Kalau sayur itu kita dengan tanam kontrak. Jadi mereka yang butuh itu kita sodorkan kontrak, kebutuhannya berapa. Kalau di kita minimal per jenisnya 5 kilo. Kontrak minimal 2 jenis, minimal 2 kali per minggu, minimal selama 2 tahun. Itu kontrak tanam. Kemudian kalau sisa produksi itu kita perjualbelikan dengan lain. Artinya ya hanya cukup di WA dan Instagram saja.
WA dan Instagram, artinya update status sebagainya, teman-teman di sini itu sudah banyak yang ngambil seperti itu. Kemudian masih tentang sayur, kita juga jual sayur display. Sayur display ini yang kadang tidak tersentuh. Sayur yang diperjualbelikan hanya gara-gara kepentingan. Bagaimana cara mengatasi tantangan? Tantangan di bisnis hidroponik harus dipilah-pilah aslinya ya. Kalau kaitan dengan produksi sayur, tantangan utamanya itu di manajemen produksi aslinya. Manajemen produksi itu baik itu kaitan dengan rotasi tanam sampai ke bagaimana penanggulangan OPT, organisasi pengemudi tanaman, kemudian bagaimana menyiasati kelebihan produksi, karena kelebihan produksi itu bisa sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena dalam manajemen produksi itu kita harus semai lebih banyak. Semai lebih banyak 20% dari remaja 20% lebih banyak dari dewasa lebih banyak 20% dari jumlah permintaan. Jadi manajemen tanamnya memang harus seperti itu. Nah, ketika kelebihan tadi itu hidup semua, nggak ada yang mati dan sebagainya, itu menjadi kelebihan kita untuk kita jual. Nah, untuk mengatasi itu kendala-kendalanya, nah yang paling sangat kami rasakan aslinya di kendala itu di penanganan OPT, organisasi pengemudi tanaman. Kenapa? Karena kita itu sudah membranding diri sebagai kebun non pestisida kimia. Akhirnya apa? Ya kita harus berisikan manual. Kita harus off produksi untuk menghilangkan hama, istilahnya seperti itu. Kita kosongkan meja ini, kita tanam di meja sana. Ini kalau sudah bersih baru dipindah. Terus seperti itu. Jadi penanganannya memang sangat terasa kalau untuk OPT. Dan kendala lainnya itu di ongkos distribusi aslinya, karena kebun produksinya di Madura, kami harus kirimnya pasarnya di Surabaya. Itu yang menjadi harus ada tambahan modal aslinya, karena jauhnya lokasi produksi. Kemudian kendala lain yang saya yakin semua wirausaha itu mengalami COVID kemarin. Kelebihan utama itu dari hal tanamannya, mulai dari nilai gizinya, hasil produksi itu pasti lebih bagus. Kenapa? Karena kebutuhan utama tanaman pada saat dia hidup itu terpenuhi semua. Nutrisi hidroponik itu nutrisi terlengkap yang ada sampai saat ini. Ada 16 unsur yang ada di ademik itu. Namanya kan ademik. Kemudian penanganannya, pemberian nutrisi tadi itu juga dilakukan dengan sistem yang bisa dikatakan bersih. Maksudnya bersih itu jauh dari hama, karena jauh dari tanah, kan seperti itu ya. Kemudian dari segi biaya produksi, hidroponik itu investasi pembuatan media produksinya saja yang mahal, karena kita harus beli pipa, bikin instalasinya, beli pompa dan sebagainya. Tapi investasi itu nanti akan terbayar dengan kemudahan yang diterima pada saat kita melakukan produksi, baik itu di penggunaan alat dan bahan. Contoh air saja, kalau di hidroponik itu bisa hemat air sampai 90% daripada yang ditanam. Hemat air di situ. Jadi bukan pertanyaannya tadi tentang nutrisi saja. Biaya atau tenaga hanya saja yang perlu kita daripada kita membayar orang untuk nyirami jaga setiap kebutuhan jam, utamanya misalkan semua. yang tanam di tanah kan harus seperti itu. Dapat kita pakai asupan pompa. nutrisi, tidak kena cahaya juga. Di tanah apakah boleh pakai pompa? Boleh ada saja. cahaya, Rata-rata yang tapi konvensional itu masih juga manual. bisa Dipakai bayar. Artinya 4 kebutuhan utamanya harus terpenuhi semua. Nah, Bagaimana cara kemudian, mengontrolnya? Minimal sehari prestisius. sekali kita cek. Lebih Kenapa? Karena pemberian apa ya? Karena kebutuhan utama tadi itu penemuannya kan terbarukan istilahnya itu ya. harus terbaru. disesuaikan dengan Teknologinya jenis terbaru. dan usia Sehingga tanaman. ketika ngomong hidroponik itu Kalau masih sayur kecil hidroponik itu takaran pupuknya ya karena beda, takaran pupuk baik dari kualitas nutrisi itu harus akan sampai berbeda. ke rasanya Jenisnya apa? Kalau sangat seragam beda. malah sangat sangat rendah. enak. Kalau Jadi seperti itu. orange Semua ada hitungannya semua.
Nah, rata-rata kalau di hidroponik, kalau kita ngomong sayur, keuntungannya rata-rata kisaran 40-60%. Semakin besar kebunnya, semakin murah biaya produksinya. Itu kalau kebun. Kalau sayur. Nah, mengenai peralatan perlengkapan, itu kita ngambil keuntungan rata-rata kalau kita pakai modal sendiri, tidak menunggu DP, artinya seperti ini. Ini modul ready stock. Kita readykan sendiri, ketika ada orang tanya, beli langsung diangkut bisa, modul ready stock. Itu keuntungan dari modal itu bisa sampai 60%. Tapi kalau pakai DP, saya nggak berani. Kalau pakai DP, saya maksimal 30%.